atas setiamu hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada. Kami telah memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan oleh seluruh bumi. Yang kami umat-Mu hari ini yang ada dalam ibadah hari ini menyembah memuliakan Engkau. Kuduskan dan sempurnakan puja penyembahan kami. Lalu layakkan kami menerima firman-Mu yang hidup. Dan urapi hamba-Mu yang terbatas dengan hikmat dan urapan Allah yang tidak taranya. Lalu segala kuasa-kuasa iblis setan kami sehati dengan iman, kami tolak dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus bekerja di sini menguasai kami, melingkupi kami. Terima kasih, berfirmanlah sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan anugerah Tuhan. Kita boleh ada karena kebaikan Tuhan. Sehingga tidak salah kalau kita menikmati kebaikan Tuhan itu merasakan di hati kita. Otomatis orang-orang seperti itu senyumnya akan mengembang. Ya, seperti saya ini kan langsung senyum gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat ya. Beda kalau dibuat-buat. Ibarat kopi yang suka kopi, ya. Kalau membuatnya salah-salah, tidak tahu ukuran itu nggak enak. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah buat kopi itu akan nikmat, ya. Jadi kalau kebanyakan gulanya atau kopinya kebanyakan, gulanya sedikit, ya. Atau gulanya kebanyakan, kopinya sedikit, ya. Sebaliknya itu akan tidak enak rasanya. Tapi ketika pas takarannya, ukurannya, itu akan nikmat, kan? Yang suka kopi, ya, teh manis dan sebagainya. Nah, itu artinya ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, spontan dari bibir kita itu mengembang gitu ya. Akan ada senyum enak dilihat oleh enak. Jadi bukan dikatakan. Hari ini dengan anugerah Tuhan, kitalah orang yang berbahagia menikmati kebaikan Tuhan dan tidak melihat kondisi, tidak melihat situasi atau melihat lingkungan, tapi kita melihat Tuhan yang hadir ada di tengah-tengah kita. Itu yang terpenting. Mari kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini, dimanapun Bapak Ibu ada, silakan diambil Alkitabnya atau lihat di aplikasi handphone pintarnya, gadgetnya. Lihat di 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, sampai demikian jauh firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemenang. Seorang pemenang. The winner menjadi pemenang. Dalam pertandingan misalnya sepak bola, lomba lari, tinju, ya. Mereka bertanding untuk menjadi pemenang, memperebutkan piala, benar? Menjadi juara. Ya.
Sehingga kita akan melihat bagaimana mereka berusaha untuk memenangkan pertandingan itu. Berupaya seoptimal mungkin. Dengan cara bagaimanapun. Bahkan ada orang dengan cara yang licik. Dengan cara yang culas. Dengan cara yang tidak beretika. Supaya menjadi pemenang. Ada seperti itu. Walaupun ada tata tertibnya. Walaupun ada peraturannya. Tapi sering melanggar. Maka kebanyakan orang ketika dia menang. Didapati cacat kemenangannya. Kan? Gitu. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Amin. Oh no. Tuhan tidak mau kita hanya sebagai pengikut Kristus atau mengaku orang Kristen. Hanya beribadah dan mengatakan kita anak Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kenyanglah engkau pembuat kejahatan. Bukan di sini tempatmu. Masuklah ke dalam ratapan tempat yang gelap dan di sana terdengar kertak ini mengerikan sekali. Jangan sampai ini datang kepada kita, amin, dan kepada saya juga saudara. Makanya saya harus ekstra hati-hati dalam melayani Tuhan. Makanya saya melihat pelayan pekerjaan Tuhan ini, saya melihat ini bukan sebuah kebanggaan pada diri, tapi saya melihat di sini oleh anugerah Tuhan dan harus saya pertanggungjawabkan pelayanan saya. Bukan kepada manusia, bukan kepada gereja sekalipun itu perlu, tetapi kepada Tuhan yang telah mengasihi saya. Pun kita semuanya sebagai anak Tuhan, kita sekedar menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, tapi kita menjadi pemenang, the winners. Amin. Nah, pertama sekali dikatakan di situ, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapati hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Menjadi pemenang itu pertama sekali ikut dalam perlombaan, ikut dalam pertandingan. Amin. Kehidupan anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya, dan kita percaya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Lainnya kalau orang belum mengenal Tuhan, ya. Tetapi kita yang beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus ikut dalam pertandingan, perlombaan. Menjadi peserta. Amin. Haleluya. Kita ini peserta. Anak-anak Tuhan di gereja manapun dia adalah peserta. Ikut. Terdaftar. Tercatat. Oke. Masuk dalam peserta. Sehingga ikut. Boleh bertanding. Nah, ini artinya apa? Ikut dalam perlombaan ini bahwa di sini Tuhan juga melihat sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mau diselamatkan, dia tidak memilih-milih orang. Nah, kalau dalam peserta itu kan ada pilih-pilih juga kan, gitu. Sekalipun mungkin dia pakai daftarnya kena uang, tapi kan ada pilihan, bisa nggak dia gitu ya, pilih juga, ada seleksi, ya. Nah, pertama sekali tapi di sini Tuhan tidak melihat itu. Sekalipun kita melihat ke depan ini, dalam nextnya ada seleksi, benar? Ada seleksi ini berarti ujian, pemantapan, pemurnian itu namanya. Tapi dalam hal pertama sekali tidak. Kenapa? Tuhan mengasihi semua orang, amin. Jadi tidak harus orang-orang tertentu yang dikasihi Tuhan dalam langkah pertama menjadi murid Kristus untuk masuk surga. Tapi dia mengasihi semua orang. Alkitab berkata dan sangat jelas, ini adalah ayat yang luar biasa yang sudah umum orang tahu. Setiap Natal ini selalu dikumandangkan. Dalam Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal itu Yesus, supaya barang siapa yang percaya beroleh selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak percaya dihukum binasa. Berarti semua barang siapa? Semua, tapi ada juga di situ apa? Barang siapa? Sekalipun semua, tetapi ada barang siapa. Berarti siapa yang menerimanya.
Kan gitu. Kalaupun Tuhan mengasihi orang, tapi kalau dia tidak buka hatinya, dengar baik, kalau dia tidak buka hatinya, dia tidak mau meresponi panggilan Tuhan, itu tidak masuk. Benar? Itu makanya dikatakan situ barang siapa. Dan saya percaya kita yang ada khususnya di sini, setelah kita menerima Tuhan Yesus selamat, nah kita sudah termasuk di dalamnya. Barang siapa berarti kita itu. Nama kita siapa? Sudah ada dalam peserta itu. Yang karena Tuhan secara global, secara umum dia memilih semua orang tanpa terkecuali. Tapi kalaupun begitu, hanya orang-orang yang meresponi, amin, yang membuka hatinya. Haleluya. Jadi jangan beranggapan semua orang, tapi barang siapa. Kalaupun itu semua orang, Tuhan pilih semuanya. Tapi tergantung kita meresponinya. Ada namanya kebebasan, hak pilih. Mau atau tidak. Ya. Nah, yang kedua, untuk menjadi pemenang surgawi, ikut aturan main. Nah, ini dia. Kita lihat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, dikatakan di situ lari begitu rupa, salah satunya ikut aturan main. Dan selanjutnya kita melihat di situ dalam ayatnya yang ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, bukan satu mahkota yang fana, tetapi ikut untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ikut aturan main. Di situ ada apa? Larilah begitu rupa. Berarti ikut aturan main. Jadi bukan lari sembarangan. Kita melihat ketika lari begitu rupa ada aturannya. Ada aturan tertentu, misalkan atlet. Dia tidak bisa sembarangan mencari jalan lain. Tapi ada jalurnya, benar? Sprint atau estafet, ya kan? Tidak boleh, kan? Tidak boleh ngambil aturan sendiri. Ada aturan main. Ya. Demikian juga balap. Dia tidak bisa jalan pintas, tetapi ada jalurnya yang sudah ditentukan. Ada aturan main, amin. Harus ada di situ. Jadi kita sebagai anak Tuhan ada aturan main, ada tertib. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu membuat kita ketat sebenarnya, benar? Tidak terlalu ketat. Tuhan tidak memaksa kita ibadah, benar? Tidak. Tapi meminta kesadaran diri kita, amin. Kenapa? Karena kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita menyadari kasih Tuhan. Kita menyadari keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita menyadari pengorbanan Kristus atas hidup kita. Sehingga kita tahu bagaimana kita dalam beribadah, bagaimana kita dalam mengasihi Tuhan, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bertanggung jawab dalam iman yang ada pada kita. Amin. Tentunya aturan mainnya sudah. Ketika kita diajar firman Tuhan, dididik firman Tuhan, ini aturan main. Ya, tersinggung manusiawi, amin. Kadang-kadang kalau tersinggung, awas lu ya, kurang ajar lu ya, nanti lu simpang. Terang banget lu gitu. Kadang-kadang dalam tunggu simpang, tiba-tiba lu simpang dia Tuhan kalau ketok dia. Oh no. Macam kau ya, Tuhan ketok. Stroke. Bisa. Makanya kita sebenarnya Tuhan didik. Kita memperoleh. Oh no. Amin. Tapi menyadari. Iya. Ada aturan main. Dan selanjutnya pada dalam situ menguasai dirinya. Self control.
Ada kepemilikan, penguasaan diri, myself. Pada diri sendiri ada yang mengontrol kita. Ada penguasaan diri. Perhatikan orang tidak bisa menguasai diri. Ledak-ledak emosinya, ya. Ledak emosinya. Semua dilempari. Semua dihancuri. Rumah bukan jadi tempat nyaman, tapi menjadi neraka. Apa ini anak Tuhan? Apa ini pengikut Kristus? Oh no. Mengenal Tuhan sih belum apa-apa. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan, oh ini yang repot ya. Untuk itu kita diajar terus supaya ada apa? Penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Haleluya. Iya. Iya, repot kalau tidak bisa menguasai diri. Nah, yang ketiga, untuk menjadi pemenang surgawi, berlari dengan tujuan yang jelas. Haleluya. Ya. Berlari dengan tujuan yang jelas. Dalam Filipi 3:13 dikatakan di situ, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Aku berlari melupakan di belakang, tapi apa? Mata tertuju ke depan. Mengarahkan diri. Kita mengarahkan diri pada panggilan surgawi. Amin. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan yang Tuhan mau kita masuk ke surga semua. Untuk itu kita harus mengarahkan diri ke surga. Amin. Dalam beribadah kita mengarahkan diri ke surga. Ada banyak orang dia ibadah fisiknya di gereja, fisiknya di situ, di rumah Tuhan, tapi jiwanya, rohnya melanglang buana. Oh no. Mutar-mutar. Dia pikirkan hartanya. Ada satu cerita begini, ilustrasi. Lucu, tetapi maaf ini bukan maksudnya menyinggung ya. Tapi ini juga bisa menjadi kenyataan. Di daerah Sumatera, ketika pendeta itu khotbah, kan khotbah, dia kan ada tempat rumah tinggalnya dekat gereja, dikasih oleh gereja, organisasi. Lalu kan di sawah kan banyak, di kampung kan banyak sawah kan, benar? Dan banyak kerbau atau sapi. Udah enak di kopi. Dia lihat kerbau, Nah, dia lihat kerbau masuk ke sawahnya, dimakanin itu, apa namanya, padi. itu kan masih hijau-hijau, itu enak, itu masih enak ini. Yang akan ya. Datang itu, Langsung dia tersadar. Sawahku. Itu kerbau siapa? Usir. dari mana? Dari mimbar. Dari altar yang kudus. Kenapa? Karena pikirannya kalau sudah pelayan ya. Kenapa? Karena hartanya dia buat di situ. Oh no. Padahal sesungguhnya kalau dia buat hartanya pada panggilan surga, pada pelayanan dia fokuskan. Dia tidak pernah begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja dan dia tidak mau pertolongan Tuhan. Karena selalu harta yang dipikirkan. Itu salah satu contoh. Makanya saya katakan ada orang beribadah datang pikirannya ke sana, hartanya dan sebagainya. Dan Tuhan tidak akan memberkati orang seperti itu. Bukan hanya berkat jasmani aja, tetapi Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan berarti tidak masuk dalam pemenang surgawi. Benar? Tidak masuk menjadi pemenang dalam pertandingan surgawi. Nah, mata tertuju pada panggilan surgawi. Yang keempat, perlu melatih diri. Yang keempat, perlu melatih diri. Kita melihat dalam pembacaan kita,
Dalam 1 Korintus 9 tadi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih diri. Perlu melatih diri. Dalam segala sesuatu pun perlu melatih diri. Anak-anak yang punya talenta itu supaya bagus dan orang harus melatih diri. Makanya ada audisi-audisi. Indonesia Idol, ya. Ada Thailand dan lain sebagainya. Ada banyak. Dalam pertandingan juga begitu. Dalam segala hal. Makanya dibilang Allah bisa karena dia biasa. Ya, karena dibiasakan. Ya. Jangan ada lagu begini. Pada anak, aku tak biasa. Aku tak biasa. Enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Untuk itu kita harus biasakan melatih diri, ya. Melatih diri beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dulu biasa beribadah, teman, memang bagus sih dengar firman Tuhan. Jangan ribut. Itu juga kita sudah ribut, benar? Karena dia belum bisa melatih diri, tapi kita berdoa kan gitu. Nah itu melatih diri namanya. Dalam hal juga melayani begitu. Kalau melayani biasa karena kita lain atau hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan berbicara kepada kita, kepada saya, dan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita biasa atau kita biasakan diri kita atau kita mau melayani karena kepeng, duit. Jangan. Itu perlu, tetapi jangan sampai Tuhan tidak mau sama kita. Layani Tuhan dengan tulus. Karena kasih Kristus, karena mengasihi orang. Sebab Tuhan melayani kita bukan karena dia butuh duit kita sebenarnya, sekalipun Anda, Bapak Ibu punya duit banyak. Tuhan tidak terlalu perlu itu. Tidak perlu saya pikirkan dia punya semuanya kok. Dan dia juga bisa ambil sebentar. Dengan cara apa Tuhan mengambil? Ada pencuri lah yang masuk. Bahkan sering orang-orang kaya, ketika dia tidur dia nggak tahu masuk pencuri. Makanya kita berkata kita tidak tahu kapan pencuri datang. Kalau pencuri datang, dia sudah siap-siap untuk rumah. Kan? Banyak kejadian. Tuhan, orang rumah itu yang hartanya habis semua. Mereka diikat di rumah, harta dibawa. Ludes deh. Ada dengan cara kebakaran, bangkrut dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan kepada orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Untuk itu kita harus tetap mau melatih diri sebagai anak Tuhan. Mau tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau melatih diri dengan rendah hati. Amin. Menyadari semua milik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bukan karena kebaikan, bukan karena kecantikanmu, bukan karena semua, bukan karena amin. Tapi karena anugerah Tuhan. Untuk itu sebagai anak Tuhan dalam topik kali ini, bahwa ketika kita mau menjadi pemenang surgawi, amin, karena saya yakin semua kita rindu masuk surga. Tapi jangan itu hanya tinggal kerinduan. Kerinduan, hanya kerinduan, tinggal kerinduan. Rindu melulu, tapi tidak masuk. Wah ini repot. Tuhan tidak mau seperti itu, amin. Tapi kita punya kerinduan masuk surga dan kita memang benar-benar
menjadi pemenang. The winners. To heaven. Pemenang untuk surga. Sebagai anak Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita mengerti hari ini diajar kita menjadi pemenang. Menjadi pemenang surgawi. Menjadi pemenang itu harus ikut dalam perlombaan. Menjadi peserta dulu. Dan kita sudah menjadi peserta. Amin. Tapi ingat, kalaupun Tuhan mengasihi semua orang, kita masuk peserta. Tetapi ingat, barang siapa, berarti yang membuka hati, yang meresponi. Yang kedua, ikut aturan main. Kalau kita menjadi pemenang, kita harus ikut aturan main. Menguasai diri. Dapat menguasai diri kita. Yang ketiga, berlari dengan tujuan yang jelas. Jangan yang meraba-raba. Jangan yang tidak jelas. Kita tahu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita sudah tahu. Dan yang ketiga, yang keempat, perlu melatih diri. Perlu melatih diri. Kita terus mengasah diri kita, melatih diri kita. Sehingga kita akan terbiasa. Karena kita memang orang-orang luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita. Saya yakin Roh Kudus akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang surga. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan berkati.